Mata Kuliah Hukum Adat. Topik 27 dari 75 topik. Pelamaran dan Sistem Perkawinan, bagian kedua. Larangan perkawinan. Larangan perkawinan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan, keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Adanya larangan perkawinan karena adanya larangan agama yang telah masuk atau berinkulturasi menjadi hukum adat, dan adanya halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum agama atau aturan perundang-undangan. Larangan perkawinan karena hubungan kekerabatan. Di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ada hubungan kekerabatan. Bahkan ada daerah yang melarang terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu. Sedangkan di daerah lain perkawinan antara anggota kerabat yang dilarang itu justru dianjurkan untuk dilaksanakan. Menurut hukum adat Batak yang hubungan kekerabatannya bersifat asimetris konubium, melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang satu marga. Perkawinan bisa dilaksanakan menunduti atau melakukan perkawinan berulang searah, dari satu sumber bibit, pihak penerima darah, born, dianjurkan dan dikehendaki untuk tetap mengambil darah dari pemberi darah, hula-hula. Adalah ideal sifatnya jika seorang laki-laki dapat kawin dengan wanita anak paman saudara laki-laki dari ibu, yang disebut tulang. Keadaan ini berlaku juga di Timor, tetapi tidak dibenarkan kawin antara anak bersaudara ibu. Di Minangkabau, laki-laki dan perempuan yang masih satu suku dilarang melakukan perkawinan, oleh karena perbuatan demikian berakibat pecah suku. Pelanggaran terhadap larangan ini dijatuhi hukuman denda adat, yang harus dibayar kepada para perwatin adat dan menyembelih ternak agar dapat terhindar dari kutuk. Di kalangan masyarakat Lampung, seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan anak saudara laki-laki ibu, tetapi merupakan perbuatan mengembalikan bibit apabila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan perempuan anak dari saudara perempuan ayah. Di Bali dilarang terjadi perkawinan antara saudara wanita suami dengan saudara laki-laki istri karena perkawinan demikian akan mendatangkan bencana. Di Jawa tidak dibolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang bersaudara kandung ayahnya, begitu juga dilarang kawin jika bersaudara misan dan dilarang kawin jika ibu yang laki-laki lebih muda dari ibu yang wanita. Larangan perkawinan karena perbedaan kedudukan. Di beberapa daerah masih terdapat sisa-sisa pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat sebagai akibat dari feodalisme, kebangsawanan. Misalnya, seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah, atau sebaliknya. Di Minangkabau, seorang perempuan golongan penghulu tidak dibenarkan melakukan perkawinan dengan laki-laki yang tergolong kemenakan di bawah lutut. Di Bali, laki-laki dari golongan Triwarna atau Triwangsa, Brahmana, Satria, dan Waisya dilarang kawin dari wanita golongan Sudra atau golongan orang biasa. Demikian juga sebaliknya, karena perbuatan itu dianggap menjatuhkan nilai martabat kekerabatan. Untuk kondisi saat ini perbedaan tersebut sudah hampir tidak ada lagi. Banyak terjadi perkawinan orang dari golongan bermartabat rendah dengan orang bermartabat tinggi dan sebaliknya. Memang seringkali menimbulkan ketegangan dalam kekerabatan, tetapi sifat hukum adat itu luwes, maka terbuka untuk penyelesaian. Biasanya yang menjadi sulit bila berkaitan dengan agama atau kepercayaan. Larangan perkawinan menurut hukum agama. Perbedaan agama yang dianut oleh laki-laki dan perempuan seringkali menjadi penghalang dalam melangsungkan perkawinan. Pada masyarakat suku Batak, perbedaan agama tidak menjadi halangan dalam pergaulan adat kekerabatan, tetapi di daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama Islam dan orang yang tidak beragama Islam tidak dapat diterima menjadi warga adat. Menurut hukum Islam, terdapat ketentuan-ketentuan tentang orang-orang yang tidak boleh mengikat perkawinan yang disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian persusuan sebagai berikut. A. Larangan perkawinan karena pertalian darah. 1. Kakek, nenek dari ayah dan ibu, seterusnya dalam garis lurus ke atas. 2. Anak, cucu dan seterusnya, dalam garis lurus ke bawah. 3. Saudara seibu dan seayah. 4. Saudara ibu atau saudara ayah. 5. Anak saudara lelaki atau anak saudara perempuan. B. Larangan perkawinan karena pertalian perkawinan. 1. Mertua. 2. Anak tiri. 3. Menantu. C. Larangan perkawinan karena pertalian sepersusuan. 1. Ibu dan ayah tempat menyusu. 2. Saudara sepersusuan.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur lebih luas karena termasuk dalam larangan kawin bagi mereka yang mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku tentunya menyangkut peraturan mengenai hukum adat. Jadi, walaupun menurut hukum Islam tidak dilarang kawin dengan anak angkat, jika menurut hukum adat itu dilarang maka perbuatan itu tidak boleh dilakukan karena merupakan pelanggaran adat. Selain dari ketentuan larangan kawin dikarenakan muhrim, hukum Islam menentukan larangan kawin dalam masa idah, yaitu masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai dari suaminya untuk dapat melakukan perkawinan lagi agar dapat diketahui apakah wanita itu mengandung atau tidak. Putusnya perkawinan. Perkawinan putus hanya dikarenakan oleh kematian dan perceraian. Pandangan umum bahwa perceraian tidak disukai sedapat-dapatnya wajib dihindari. Pada prinsipnya setiap keluarga, kerabat, serta persekutuan menghendaki perkawinan yang sudah dilakukan itu untuk dipertahankan selama hidupnya. Apabila menurut kenyataan dan keadaan, perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan perceraian merupakan yang terbaik bagi kedua belah pihak suami istri dan juga bagi keluarga kedua belah pihak, maka perceraian merupakan jalan terakhir. Menurut hukum adat, perceraian dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut. 1. Kematian. 2. Istri berzinah. 3. Istri tidak berketurunan. 4. Suami tidak dapat memenuhi kehidupan bersama sebagai suami istri. 5. Kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. 6. Suami meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama, atau istri tidak berkelakuan sopan. Putusnya perkawinan berbeda-beda menurut sistem kekeluargaan yang dianut suatu masyarakat. 1. Masyarakat hukum patrilineal. Dalam lingkungan masyarakat patrilineal, putusnya perkawinan karena kematian dan perceraian tidak mengubah tanggung jawab keluarga atau kerabat pihak suami terhadap anak dan istri dari anggota keluarga, atau rumah tangga keturunan ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Jadi, putusnya perkawinan yang disebabkan kematian atau perceraian maka anak-anak tetap dalam kerabat ayahnya. Jika putusnya perkawinan disebabkan perceraian, maka istri harus meninggalkan rumah tangga suami dan tanpa hak apapun kecuali milik pribadi. 2. Masyarakat hukum matrilineal. Di lingkungan masyarakat matrilineal, putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian tidak mengubah tanggung jawab mamak terhadap kemamakan anak-anak kerabat istri. Sementara itu, mengenai harta akan dibagi antara suami dan istri. 3. Masyarakat hukum parental. Di lingkungan masyarakat parental, jika terjadi pemutusan perkawinan karena atau perceraian tidak mengubah tanggung jawab mamak terhadap kemamakan anak-anak kerabat istri. Sementara itu, mengenai harta akan dibagi antara suami dan istri. Itulah materi topik ke-27 Hukum Adat. Channel ini didedikasikan kepada setiap orang yang ingin menambah wawasan, khususnya membantu pemahaman mahasiswa Indonesia. Ratusan video tutorial ilmu hukum, pemerintahan, komunikasi, manajemen, administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.